Sebelum menikmati kisah nyata misteri, pastikan kalian tekan tombol subscribe dan klik tanda lonceng. Terima kasih. Halo, perkenalkan, namaku Bray. Aku mau menceritakan pengalamanku yang terjadi 3 tahun lalu, tepatnya di tahun 2017. Sesuai jadwal, pada hari ini aku, Flo, dan Lucy berangkat ke Bali menggunakan penerbangan pertama di Bandar Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Kami memilih penerbangan pagi dikarenakan pada pukul 13 WITA kami akan mengikuti salah satu kegiatan seminar di Denpasar. Kemudian, 3 temanku yang lain, Yuna, Prasti, dan Gustin akan menyusul ke Bali 2 hari kemudian. Kami berencana akan berlibur bersama setelah aku selesai mengikuti kegiatan seminar. Sesampainya di Bali, kami segera menuju ke tempat seminar berlangsung, yakni salah satu hotel di kota Denpasar. Kegiatan kami berlangsung hingga pukul 5 sore hari. Setelah kegiatan selesai, kami bertiga dijemput oleh driver dari villa yang akan kami tinggali seminggu ke depan. Driver kami ini bernama Pak Komang. Ia membawa kami menuju daerah Batu Bulan di Gianyar. Kami mengobrol santai sembari menikmati suasana jalanan menuju villa. Pak Komang sendiri merupakan pribadi yang sangat ramah. Selain bekerja sebagai driver villa, Pak Komang beserta istrinya juga ditugasi merawat villa tersebut oleh pemiliknya. Setelah mampir makan malam dan membeli keperluan pribadi, kami melanjutkan perjalanan ke villa untuk beristirahat. Akhirnya, sekitar pukul 8 malam kami sampai. Pak Komang lalu mempersilahkan kami turun dari mobil. Namun, ketika kami turun dari mobil, ada sebuah pemandangan yang membuat aku, Flo, dan Lucy terkejut. Kami pun saling memandang. Bagaimana kami tidak terkejut? Bukan villa yang saat itu kami lihat di depan mata, tapi hanya hamparan kebun dan sawah yang sangat minim penerangan. Lucy pun bertanya kepada Pak Komang, "Pak, maaf, ini villanya di sebelah mana ya? Kok kita diturunin di sini?" "Iya, Mbak, maaf, mobil nggak bisa menuju ke dalam karena jalan menuju ke villa sangat kecil. Jadi kita hanya bisa jalan kaki atau naik motor. Ini sebentar lagi istri saya kesini bawa senter sama gerobak untuk angkut barang." Pak Komang menjawab, "Hah? Jalan kaki? Tapi koper saya kan besar, Pak." Flo terkejut. Mendengar pernyataan Flo, Pak Komang pun menjawab, "Gak apa-apa, Mbak, nanti semua koper ini dibawa sama istri saya pakai gerobak." Namun setelah beberapa saat menunggu, Bu Komang akhirnya datang, tetapi ia datang hanya dengan berjalan kaki dan membawa senter. Pak Komang yang terkejut menanyakan kepada istrinya, "Kemana motor dan gerobak?" Lalu Pak Komang menjelaskan kepada kami jika sejak sore tadi gerobaknya masih dipinjam tetangga dan belum dikembalikan. Akhirnya kami memutuskan untuk jalan kaki bersama-sama menuju villa. Aku bertanya pada Pak Komang, "Pak, kira-kira berapa jaraknya dari villa ke sini?" "Dekat kok, Mbak, kira-kira 1 kilo kurang dikit," jawab Pak Komang. Lalu Flo berbisik kepadaku, "Bre, kamu takut nggak jalan gelap-gelapan 1 kilo? Nanti aku jangan jalan paling belakang ya." Lucy pun menyahut, Aku juga nggak mau jalan paling belakang." Sepertinya Pak Komang mendengar percakapan kami. Ia lalu menyahut dan mengatakan, "Tenang, Mbak, nanti saya jalan di belakang. Biar istri saya di depan bawa senter sambil nunjukin jalan." Dalam perjalanan aku tidak bisa melihat keadaan di sekitarku dengan jelas. Aku hanya bisa melihat samar dari cahaya senter pada ponselku. Aku cukup terkejut saat menyadari bahwa di sebelah kananku terdapat sungai kecil dengan lebar setengah meter, namun memiliki aliran yang cukup deras. Selain itu, suasana gelap kala itu
semakin mencekam ketika mendengar suara rolongan anjing yang saling bersautan. "Pak, di sini banyak anjing ya? Soalnya saya takut kalau ketemu anjing banyak," Lucy bertanya pada Pak Komang. "Iya Mbak, di sini ada banyak anjing. Nanti kalau ketemu nggak usah diliatin dan jangan lari. Tenang aja pokoknya," ucap Pak Komang. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan was-was, berharap segera sampai. Tak berapa lama, kami tiba di depan pintu gerbang villa. Melihat sekilas, aku sangat takjub saat melihat bangunan villa dengan arsitektur khas Bali yang dipadukan dengan nuansa modern. Rasanya tidak sabar untuk masuk ke dalam villa dan melihat-lihat apa yang ada di dalam villa tersebut. Pintu gerbang pun dibuka oleh Bu Komang. Saat kami masuk ke dalam villa, kami disapa oleh seorang pria dengan usia kira-kira 70 tahunan. Ia lalu memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa saat ini ia sedang berlibur di Bali bersama keluarga besarnya. Kemudian ia mempersilahkan kami untuk masuk beristirahat. Bangunan villa tersebut terdiri dari 2 lantai dan 4 kamar. 2 di lantai atas, 2 di lantai bawah. Namun atas saran dari Bu Komang, kami pilih memakai kamar atas. Menurut Bu Komang, saat pagi hari, pemandangan di desa itu tampak lebih indah. Ada hamparan sawah, sungai, dan pura yang berada di dekat dengan villa tersebut. Khas nuansa Bali, seperti yang memang ingin kami nikmati. Setelah mandi dan beres-beres, kami lalu masuk ke dalam kamar. Kala itu kami tidur sendiri-sendiri. Aku dan Lucy di lantai atas, sementara Flo tidur di lantai bawah. Malam itu tidak ada kejadian janggal yang kami alami. Kami tidur dengan sangat pulas. Pukul 7 pagi Bu Komang masuk dan membangunkan kami yang masih terlelap. "Mbak, ini sarapannya ya. Saya taruh di meja makan," ucapnya. "Ya, terima kasih Bu. Oh iya Bu, nanti minta tolong beritahu Pak Komang kita pergi sekitar jam 10-an ya." Aku memastikan kembali pada Bu Komang. Saat itu kami diantar Pak Komang untuk berjalan-jalan di Ubud. Setelah makan malam di Ubud, kami memutuskan untuk pulang ke villa. Sesampainya di villa, kami lalu mandi dan segera masuk kamar masing-masing. Aku lalu mematikan lampu kamar dan menutup pintu. Mataku sudah sangat berat. Tok tok tok. "Bre, Bre." Aku mendengar suara dari balik pintu. "Ya, masuk," ucapku. "Bre, kok di kamarku ada asap ya?" "Asap? Ya udah, ayo kita cek." Kami pun lalu turun ke lantai 1 untuk mengecek. "Flo, gak ada apa-apa tuh. Udah tidur lagi aja," ujarku. Bre, tapi aku tidur di kamarmu ya. Perasaanku gak enak nih." Flo nampak sedikit pucat. Ya udah, ayo naik ke atas," aku menimpali. Selang beberapa saat, Flo kembali membangunkanku. Setengah berteriak, ia mengatakan bahwa kamar kami penuh asap. Aku terkejut. Saat membuka mata, aku juga melihat kamar yang kami tempati sudah penuh dengan asap. Saat masih terkejut, tiba-tiba aku mendengar suara orang yang mengetuk pintu kamarku. Aku pikir itu Lucy. Aku lalu segera membuka pintu kamar, namun tidak ada siapapun di luar sana. Lalu aku segera menuju kamar Lucy dengan diikuti oleh Flo. Saat pintu kamar Lucy kubuka, aku terkejut melihat Lucy yang masih tertidur pulas. Tiba-tiba Flo menerobos dari belakang dan membangunkan Lucy. Lucy, kamu tadi ketok-ketok pintu ya?" Mendengar pertanyaan Flo, Lucy hanya bisa bangkit dan duduk di tempat tidur. Ia nampak tidak memahami apa yang Flo bicarakan. "Ini kenapa sih kok pada ke kamarku?" Lucy masih kebingungan. Aku lalu menceritakan kejadian yang baru saja aku dan Flo alami. Mendengar hal itu, Lucy justru menjadi takut dan ingin ikut bergabung tidur di kamarku. Kami pun akhirnya tidur bersama di kamarku. Setelah kejadian itu, aku dan Flo belum bisa tertidur.
sementara Lucy sudah terlihat pulas di tengah-tengah kami. Aku dan Flo masih membahas mengapa dan dari mana asalnya asap tersebut. Di tengah-tengah pembahasan, kami dengan sadar mendengar suara kerincingan. Dan semakin lama, suaranya terdengar semakin keras. "Wah, ada tukang sate tuh. Kebetulan sekali aku lapar," ujar Flo. Flo berbicara sembari membuka jendela kamar kami. Aku yang merasa janggal kemudian menarik tangan Flo. "Flo, udah tutup jendelanya. Kamu sadar gak sih, kita ini udah di rumah paling ujung. Dan gak mungkin ada tukang sate yang jualan jam 2 pagi. Dan harus melewati jalanan kecil setapak yang gelap gulita. Ditambah lagi, di sekitar sini hanya ada beberapa rumah." Saat Flo akan menutup jendela, tiba-tiba suara kerincingan itu semakin keras dan semakin mendekat ke arah kami. Kami pun lalu mengambil ponsel dan menghubungi nomor Pak Komang. Namun tidak ada respon sama sekali. Aku lalu membangunkan Lucy dan kami bergegas lari ke bawah. Saat membuka pintu villa, kami dikejutkan oleh Eyang. Loh, pada mau kemana ini?" sergah Eyang. Sudah. Lebih baik sekarang masuk dulu saja. Ada apa sampai lari-lari begitu?" Eyang yang menginap di kamar sebelah menanyai kami. Kami lalu duduk bersama Eyang di bali-bali. Flo dan aku bergantian menceritakan kejadian yang kami alami. Mulai dari keluar asap, suara ketukan di jendela, hingga suara kerincingan. Ya. Eyang mengerti, karena Eyang juga mengalami. Namun jika keluar asap, Eyang terus terang tidak tahu menau. Jadi begini anak-anak, namanya dimanapun tempat itu pasti ada yang menjaga. Seperti halnya di sini. Nah, seperti suara itu kan. Suara itu kalau bisa digambarkan adalah seperti sosok leak. Pasti kalian sudah tahu ya. Namun tidak apa-apa. Selama kita semua baik, Eyang jamin semua akan baik-baik saja. Mereka itu juga sudah seperti leluhur yang sedang menjaga wilayahnya, nak. Maka dari itu, Eyang cuma berpesan, dimanapun kalian berada, kalian harus menjaga perkataan dan tingkah laku. Ya sudah, mereka itu mungkin cuma mau kenalan saja. Sekarang kalian tidur. Eyang juga mau istirahat, karena hari ini nanti Eyang akan kembali ke Ngawi. Baik-baik semuanya. Eyang mengusap punggung kami. Ya Eyang, terima kasih. Hati-hati di jalan ya Eyang. Sampai ketemu lagi. Kami lalu pamit masuk untuk tidur. Namun setelah kejadian tadi, kami masih memutuskan untuk tidur bersama-sama dalam satu kamar. Kami segera terlelap karena hari ini nanti kami akan pergi ke Uluwatu dan pada sore harinya akan menjemput ketiga kawan kami yang menyusul. Kami tiba lebih dini di bandara. Aku, Flo, dan Lucy sepakat untuk tidak menceritakan hal ini kepada ketiga teman kami yang baru saja datang. Kami khawatir jika mereka tahu akan mengganggu suasana liburan kami. Setelah mereka sampai, kami makan malam di sebuah kafe di daerah Canggu. Kemudian kami kembali ke villa. Saat sampai ke villa, respon mereka tidak berbeda jauh dengan kami. Ya, semua nampak baik-baik saja, hingga keesokan paginya teman kami Gustin bercerita jika ia tidak bisa tidur karena mendengar suara-suara seperti benda jatuh dari atas. Ya, karena kebetulan Gustin memilih kamar di lantai 1. Lalu Gustin juga bertanya pada kami tentang aktivitas yang kami lakukan. Karena Gustin adalah orang yang tidak terlalu memperdulikan hal-hal semacam itu, maka ia tidak membahas lebih lanjut dan memilih menjalankan aktivitas sesuai dengan jadwal yang kita buat bersama. Hari itu kami berangkat ke Singaraja bersama-sama. Suasana senang menghiasi perjalanan kami. Malam itu setelah mandi,
kami bersama-sama duduk di ruang TV, sekedar sharing cerita dan berbagi foto. Lucy pamit untuk pergi tidur duluan. Kemudian masing-masing dari kami juga memutuskan untuk tidur. Kali ini kami sudah tidak tidur sendirian lagi. Kami sharing kamar dengan teman-teman dan menyisakan satu kamar kosong di lantai 1. Pada saat semua sudah masuk kamar sekitar pukul 11, aku mendengar suara gemericik air dari kamar mandi. Pada saat itu, aku mengira ada salah satu temanku yang sedang mandi. Namun karena cukup lama, akhirnya aku memutuskan untuk membuka dan melihat keluar. Namun pada saat membuka pintu, aku terkejut karena Prasti juga membuka pintu dan ingin memastikan siapa yang mandi malam-malam. Karena seingat kami, semua sudah tidur. Saat kami membuka pintu kamar mandi atas, keran air semuanya mati. Namun anehnya, kami masih mendengar gemericik air. Kami lalu saling menatap. Aku mengajak Prasti untuk turun melihat kamar mandi yang ada di bawah. Pertama kami menuju kamar Flo dan Gustin. Apakah suara gemericik air itu berasal dari kamar mandi mereka? Namun tidak ada aktivitas yang menggunakan kamar mandi. Akhirnya, aku, Prasti, Flo, dan Gustin memberanikan diri untuk mengecek toilet di kamar yang kosong. Terang saja, kami semua terkejut karena suara itu berasal dari shower di kamar mandi kosong. Kami segera mematikan dan langsung berlari keluar dari kamar tersebut. Kami pun kembali ke kamar masing-masing. Pada pukul 2 dini hari, kami semua dikejutkan dengan suara ledakan disertai dengan mati lampu. Akhirnya kami semua bangun dan berkumpul di ruang TV. Lucy berusaha menghubungi Pak Komang untuk memberitahu bahwa listrik di villa mati. Kira-kira sekitar 20 menit kemudian, Pak Komang berhasil dihubungi dan berkata akan segera menuju villa. Setelah dicek oleh Pak Komang, ternyata ada korsleting listrik di villa sebelah yang menyebabkan semua aliran terputus. Pak Komang meminta maaf karena di villa tidak memiliki genset. Pak Komang hanya akan memberikan 2 emergency lamp untuk penerangan kami di dalam villa. Karena hanya ada 2 emergency lamp, kami memutuskan untuk tidur bersama-sama di ruang TV. Tentu saja kami tidak bisa tidur, karena udara cukup panas dan perasaan kami yang was-was. Saat itu juga kami berdiskusi untuk pindah penginapan saja. Saat kami sedang berdiskusi, tiba-tiba dari lantai atas terdengar suara seperti orang-orang yang sedang melempar barang ke lantai. Nah, suara itu yang aku dengar tadi malam, Gustin menjelaskan. Kami pun tidak bisa berkata-kata lagi. Kami hanya bisa saling menguatkan satu sama lain untuk tidak takut sampai kita semua keluar dari villa itu. Setelah pagi, akhirnya kami mengatakan dengan jujur semua peristiwa yang kami alami kepada Pak Komang dan istri. Kami juga sudah memutuskan untuk pindah ke penginapan yang lain. Akhirnya, sebagai bentuk permintaan maaf Pak Komang, ia akan mengantarkan kami ke penginapan kami yang baru di daerah Seminyak. Di perjalanan, Pak Komang akhirnya menceritakan secara jujur apa yang sebenarnya terjadi di villa tersebut. Pak Komang sendiri sebenarnya juga takut ketika dia dan istrinya harus merawat villa tersebut. Villa itu sudah beberapa kali pindah tangan. Setiap kali dibeli, orang yang menempati rumah itu hanya bisa bertahan 1-2 tahun saja. Setelahnya dijual kembali kepada orang lain. Kemudian rumah itu pada akhirnya dibeli oleh seorang keluarga dari Jakarta dan menjadikannya villa hingga saat ini. Selama ini banyak kejadian aneh yang terjadi di rumah itu, apalagi semenjak rumah itu dijadikan villa. Banyak tamu yang mengeluhkan hal-hal seperti yang terjadi pada kami.
Bukan hanya para tamu, istri Pak Komang juga sering melihat hal-hal aneh di villa tersebut. Seperti piring dan gelas terbang, ada orang naik dan turun tangga saat villa sepi. Tidak terasa kami sudah sampai di hotel tempat kami akan menginap. Kami pun segera turun dari mobil dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Komang. Baik, para pendengar dan pembaca sekalian, pada dasarnya di sini kami ingin sharing terkait hal-hal yang mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Apabila kita atau kalian ingin berpergian dalam waktu yang lama, silahkan prepare dan benar-benar cross-check tempat yang akan kalian datangi. Sampai saat ini, meskipun kami mengalami kejadian yang kurang mengenakan di villa tersebut, namun kami masih menjalin silaturahmi dengan keluarga Pak Komang dan istri. Sejak kejadian itu, kami pun ketika beraktivitas ke Bali, entah dalam hal pekerjaan atau liburan, kami juga masih selalu ditemani oleh Pak Komang, ya, yang mengantarkan kami ke sana ke sini. Nah, kami juga pernah menginap sekali lagi di villa itu karena memang tidak mendapatkan penginapan di tempat lain. Ya, kami memberanikan diri, tapi memang berbeda suasananya ketika kali kedua kami datang ke sana. Ada hal yang mengganggu namun tidak separah ketika pertama kali kami ke sana. Ya, intinya kami sudah terbiasa. Oke, baik para pendengar dan pembaca sekalian dimanapun berada, terima kasih untuk waktunya. Semoga ada sedikit hal positif yang bisa kalian ambil. Sampai jumpa pada kisah misteri selanjutnya. Terima kasih.